Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam di dunia, yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Niken Aulia Rahmita, yang kedua ada saya sendiri, Mabrika Zara MZ, dan yang ketiga ada Nia Omega Tanjung, yang terakhir ada Lydia Veronica. Yang mana penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Niken Aulia Rahmita. Baik, saya Niken Aulia Rahmita di sini akan menjelaskan mengenai pusat peradaban Islam di dunia. Yang pertama yaitu Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah merupakan kota tempat lahirnya agama Islam, kota di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, dan juga kota tempat Nabi Muhammad menerima wahyunya, yaitu Al-Quran. Mekah juga merupakan kota budaya Islam. Awalnya Mekah merupakan pusat peradaban jahiliyah yang penuh dengan paganisme. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, kota Mekah menjadi kota sucinya umat Islam. Di kota ini terdapat Ka'bah di Masjidil Haram, merupakan kiblat umat Islam dalam salat. Mekah Al-Mukarramah merupakan sebagai lambang persatuan umat Islam di seluruh dunia. Dari Madinah, setelah posisi dan kekuatan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menjadi besar, beliau merebut kembali kota Mekah dengan cara menaklukkan kota Mekah dengan damai pada 8 Hijriah ataupun 630 Masehi, hingga dikenal dengan Fathul Mekah, yaitu terbentuknya kota Mekah. Selanjutnya yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah, awalnya kota ini bernama Yastrib. Kota Madinah menjadi pusat kebudayaan Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yastrib. Setelah Nabi hijrah ke Yastrib, maka kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin, dan selanjutnya menjadi ibu kota negara Islam yang segera didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan diubah namanya menjadi Madinah. Dari Madinah inilah Nabi meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam. Di Madinah selama 13 tahun Nabi membina dan membangun masyarakat Islam. Bahkan di Madinah ini Nabi membangun sistem kehidupan bermasyarakat Islam yang dicita-citakannya. Di tengah kota Madinah, segera Nabi membangun masjid yang menjadi pusat ibadah dan kebudayaan, bahkan dijadikan markas besar negara Islam. Bagi negara yang baru dibangun itu, Nabi telah meletakkan dasar-dasar yang kuat, di antaranya yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nabi SAW mempersaudarakan antara semua kaum muslimin yang berbeda-beda suku dan bangsa, yang berlain-lainan warna kulit dan rupa. Ahwadatul Islamiyah menggantikan Ahwadatul Qaumiyah. Sehingga dengan demikian mereka semua menjadi bersaudara dan sederajat. Madinah juga merupakan pusat pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad dan kemudian pada masa Khalifah Rasyidin. Sejak masa pemerintahan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Madinah Al-Munawwarah merupakan kota pusat kebudayaan Islam di Arab, karena kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kota perjuangan Nabi dalam menegakkan agama Islam, sekaligus merupakan pusat peradaban Islam. Kota ini pula terdapat Masjid Nabi yang terkenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Setelah perang Khaybar, Nabi SAW sendiri memperbesar masjid ini. Kemudian berturut-turut diperbesar oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Masjid ini tidak saja menjadi pusat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Di kota ini Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Kota Madinah merupakan kota sucinya umat Islam setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam di Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dan dinasti Abbasiyah, 754 sampai 755 Masehi. Satu tim ahli dibentuk untuk memilih sebuah bidang tanah yang cukup luas yang terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Efrat. Setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, akhirnya pilihan jatuh pada daerah yang kemudian diberi nama Baghdad. Baghdad berarti Taman Keadilan. Dalam pembangunan kota Baghdad, Khalifah memperkerjakan ahli bangunan. Kota ini berbentuk bundar. Di sekelilingnya dibangun tembok besar dan tinggi. Di sebelah luar tembok dibangun parit yang besar, berfungsi sebagai saluran air dan sekaligus sebagai benteng. Istana Khalifah terletak di tengah-tengah kota Baghdad, yang dikenal dengan Al-Qasr Az-Zahabi atau Istana Emas. Kota Baghdad sejak awal berdirinya sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa puncak keemasan kota Baghdad terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu pengetahuan. Perpustakaan tersebut bernama Perpustakaan Baitul Hikmah. Pada masa Abbasiyah, di kota Baghdad juga berdiri akademi dan sekolah tinggi. Perguruan tinggi yang terkenal adalah Perguruan Al-Nizamiyah, didirikan oleh Nizamul Mulk, dan Perguruan Al-Muntashiriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntashir Billah. Dari kota ini, banyak lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan terkenal. Di antaranya Al-Khawarizmi, yaitu seorang tokoh astronomi dan matematika, penemu ilmu aljabar. Lalu ada Al-Kindi, seorang filsuf Arab pertama. Lalu ada Al-Farabi, yaitu filsuf besar. Ar-Razi adalah seorang filsuf, ahli fisika dan kedokteran. Lalu Al-Ghazali, yaitu seorang ilmuwan dan ulama ternama. Lalu yang terakhir ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu seorang pendiri tarekat Qadiriyah, dan lain-lain. Karena serangan bangsa Mongol di bawah Hulagukan pada tahun 1258 Masehi, kota ini hancur berantakan. Semua bangunan kota termasuk Istana Emas dihancurkan. Pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng. Dan pada tahun 1508 Masehi, kota ini juga dihancurkan oleh kerajaan Safawi. Baiklah, setelah penjelasan saya tadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Omega Tanjung. Kepada Nia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang keempat ada Kairo atau Mesir. Setelah Panglima Jauhar Asyikili menduduki Mesir pada tahun 358 Hijriah, maka ia mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Fustat ke kota yang akan dibangun. Pada tanggal 17 Syaban 358 Hijriah, Jauhar Asyikili memulai pembangunan kota baru untuk menjadi ibu kota dinasti Fatimiyah. Kota ini mula-mula diberi nama kota Mansyuriyah, dinisbatkan kepada Mansur al-Mu'iz Lidina. Setelah Mu'iz sendiri sampai di Mesir, namanya diubah menjadi Kahira Muiziyah. Wilayah dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sicilia, dan Syria. Setelah pembangunan kota Kairo selesai lengkap dengan istananya, Jauhar Asyikili mendirikan Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah.
Masjid Al-Azhar dalam perkembangannya menjadi universitas besar. Kota Kairo mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintahan Syalauddin Al-Ayyubi, pemerintahan Baybars, dan pemerintahan An-Nasir, masa dinasti Mamalik. Periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mu'iz dan puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Al-Aziz. Dinasti Fatimiyah dapat ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Syalauddin Al-Ayyubi. Syalauddin tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir diteruskan oleh dinasti Mamalik. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaannya dari serangan Mongol, bahkan dapat mengalahkan tentara Mongol di Ain Jalut di bawah pimpinan Baybars yang berkuasa dari 1260 sampai 1277 Masehi. Baybars juga dikenal sebagai pahlawan perang salib. Kairo menjadi satu-satunya pusat peradaban Islam yang terpenting. Tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik dapat dikalahkan oleh dinasti Utsmani di Turki. Kairo hanya dijadikan sebagai ibu kota provinsi kerajaan Utsmani. Yang kelima ada Damaskus di Syria. Damaskus pada zaman sebelum Islam adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur di Syria. Damaskus merupakan kota lama pada zaman Daulah Bani Umayyah dan dijadikan ibu kota negara sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah yang bernilai seni. Di samping kotanya sendiri dibangun sedemikian rupa teratur dan indahnya, dengan jalan-jalan yang lebih merimbun, kanal-kanal yang bersimpang siur berfungsi sebagai jalan-jalan dan pengairan, taman-taman rekreasi yang menakjubkan. Di kota Damaskus terdapat Masjid Damaskus yang megah dan agung. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dengan arsiteknya Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid yang panjangnya 300 meter dan lebarnya 200 meter dibangun di atas 68 pilar yang kokoh dan dengan biaya 11.200.000 dinar. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lydia. Baiklah, setelah penjelasan yang tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lydia Veronica. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai Kairawan. Kairawan merupakan suatu kota baru terletak di Afrika Utara. Kota ini dibangun pada masa dinasti Umayyah. Aqibah bin Nafi yang telah diangkat oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Afrika, memindahkan ibu kota wilayah Afrika dari Barkah ke suatu desa yang bernama Kairawan, dan dibangunlah di tempat itu ibu kota baru di wilayah Afrika yang juga dinamakan Kairawan. Di kota Kairawan terdapat Masjid Kairawan yang dibangun pada masa Khalifah Isyam bin Abdul Malik oleh Aqibah, gubernur Afrika Utara. Masjid ini adalah masjid yang termasyhur. Berkali-kali masjid ini mengalami perbaikan dan pelebaran oleh para gubernur yang silih berganti menjabat, hingga akhirnya menjadi satu masjid kebanggaan kaum muslimin di Afrika Utara, terutama dengan kubahnya yang terkenal dengan Qubatul Bahwi. Kota Kairawah kemudian menjadi kota internasional. Selanjutnya, Isfahan di Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safawi. Kota Isfahan merupakan kota tertua didirikan oleh Yazid Mustahnazar, yaitu Raja Persia. Kota Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah sampai 640 Masehi. Pada masa Umar bin Khattab, kota Isfahan sekarang masuk dalam wilayah Iran. Pada waktu Abbas, Sultan Sawiyah menjadi Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Kota ini terletak di atas sungai Zadan, dan di atasnya membentang 3 buah jembatan yang megah dan indah. Pada tahun 625 Hijriah sampai 1228 Masehi,
terjadilah pertempuran besar Isyafah ketika tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isyafah sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol itu. Ketika Timur Leng menyerbu negeri-negeri Islam pada tahun 790 sampai 1388 Masehi, kota Isyafah ikut jatuh di bawah kekuasaan Timur Leng. Dan pada tahun 1141 Hijriah sampai 1729 Masehi, kota Isyafah berada di bawah kekuasaan Nadir Shah. Dan Sekian hasil diskusi kami tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.